Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anakku, siswa-siswi baru SMP Yapida Cisayong tahun pelajaran 2021-2022. Semoga hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu ucapkan selamat mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Tujuan dari kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini adalah supaya kalian dapat beradaptasi di lingkungan sekolah baru. Perkenalkan, nama Ibu Dania Sari, alamat Kampung Kerenceng. Di sini Ibu sebagai guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, dan hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang wawasan Wiyata Mandala. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata. Yang pertama, wawasan merupakan suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat, sedangkan wiyata adalah pendidikan dan mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi, wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur Wiyata Mandala. Di antaranya, 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. 4. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Dan yang 5, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Selanjutnya, sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM atau proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah juga merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Dan yang 4, kemampuan berkarya. Fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah 1. Harus ada guru dan siswa, kemudian timbul PBM yang tertib. 2. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Dan yang 3, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah. Sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda,
Namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil bagi stakeholder-nya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensi, dan juga kemampuan fisik. Keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu-membantu, khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. 8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar. Belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. 9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat. Yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Keempat, propaganda politik atau kampanye. Kelima, syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Dan yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif.
Selanjutnya, penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Ketiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Keempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Kelima, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Keenam, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. Ketujuh, pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca atau informasi atau penemuan para ahli. 8. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. 9. Mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Selanjutnya, tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Ketiga, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak. Keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah. Dan yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan sebagainya. Selanjutnya, mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama, tahap preventif. Upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui sebagai berikut. Yang pertama, pemelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Ketiga,
membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Keempat, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. Kelima, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Keenam, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Ketujuh, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. 8. Peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Kedua, tahap represif. Upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti yang pertama, mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik pembinanya. Kedua, membatasi areal tempat terjadinya aksi. Ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Kelima, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Keenam, mengikutsertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Dan yang terakhir, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Nah, setelah ini Ibu akan menampilkan profil sekolah supaya kalian dapat mengenali guru dan staf SMP Yapida Cisayong.
kasih. Semoga